Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Boneventura Anggur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Denpasar, Kota Denpasar. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan mengajar materi tentang unsur berita dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kepada Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Pada sana. Panganjaliman. Om Swastiastu. Silakan duduk semuanya. Saya izin lepas masker dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Yakin siap? Siap. 100% siap? Ya, 100% siap. Ya, kalau kalian memang sudah siap untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan maju. Ya. Semuanya dimohon berdiri. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepada pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja ya? Ya. Deva. Nomor presensi berapa? 8. Alasannya? Sakti. Siapa lagi yang tidak hadir? Nomor 7. Dek Yudi. Alasannya Pak? Ada upacara adat ya. Oke. Sekarang saya mau mengecek kondisi kelas kalian ya. Perhatikan di lantai kalian, di bawah kalian ada sampah nggak? Oke, tidak ada ya. Sudah bersih semuanya ya. Salut untuk kalian ya. Kelasnya selalu bersih. Di layar kalian sudah ada sebuah video. Kalian silakan saksikan ya. Kalian silakan saksikan, nanti setelah itu saya akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Tapi kalian sekarang saksikan dengan fokus ya. Selamat menyaksikan. Raya Piala Dunia telah resmi dibuka di Qatar pada minggu malam. Sederet artis dunia turut meramaikan pembukaan Piala Dunia. Seremoni pembukaan Piala Dunia Qatar digelar di Al Bayt Stadium Al Khor Qatar. Secara resmi Piala Dunia Qatar dibuka oleh pemimpin atau Abu Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang kemudian memberikan pidato sambutan dalam bahasa Arab. Penampilan teatrikal Morgan Freeman dan timur Qatar Ghanim Al-Mustaq menyita perhatian penonton dan warganet. Keduanya membawakan kalimat-kalimat persatuan yang menyentuh. Tujuan yang membuat pembukaan Piala Dunia semakin meriah adalah penampilan idol K-pop Jungkook. Member BTS ini membawakan lagu Dreamers yang menjadi bagian dari official song Piala Dunia Qatar. Ya, itu videonya. Ya, siapa penggemarnya Jungkook di sini? Ya, banyak sekali ya. Dia masuk, dia menjadi salah satu penyanyi di Piala Dunia Qatar. Ya, anak-anak, demikian video yang kalian saksikan tadi. Sudah ditonton semua? Sudah disaksikan dari awal sampai akhir? Ya, sudah ya. Kalau demikian, dari video itu tadi ada apa aja di dalamnya ya? Ya, dari video itu ya ada apa aja? Ada siapa yang bisa? Kamu? Apa yang kamu temukan dari video itu tadi? Piala Dunia. Ya, kamu? Tentang penyanyi yang
turut meramaikan. Oh, tentang penyanyi yang turut meramaikan. Ya, terima kasih atas tanggapan kalian. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya. Ketika kamu menyaksikan video tadi, pasti ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Menurut kamu, hari ini kita pelajari apa ya? Setelah kamu, ada kaitannya kok dengan video itu. Ya, dari video itu, apakah kamu tahu hari ini kita mau pelajari materi apa? Ya, siapa yang mau jawab silakan. Tentang Piala Dunia. Oke, tentang Piala Dunia. Ini kan bahasa Indonesia, masa kita jelaskan Piala Dunia? Oke, tidak apa-apa. Tapi jawaban yang bagus karena memang jawabannya sesuai dengan video ya. Ada lagi yang mau jawab? Ya, yang di belakang. Berita tentang vokalis BTS yang tampil di Piala Dunia. Wow, berita tentang vokalis BTS yang tampil di Piala Dunia. Kamu suka sama BTS? Suka, ya. Dan saya rasa banyak perempuan yang suka ya, yang cewek pasti suka ya. Siapa aja? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang cowok suka BTS nggak? Tidak. Oke, yang jawaban yang kedua berita tentang vokalis BTS yang tampil di Piala Dunia Qatar. Oke, ada jawaban yang lain? Tentang berita. Tentang berita. Ya, itu jawaban yang benar. Beri tepuk tangan untuk pastinya dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan video yang seperti ini. Kan video itu ada berbagai macamnya. Ya, setiap orang itu membuat konten. Ya, video sejenis yang kalian saksikan tadi itu merupakan video berita. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang pertama ialah melalui penerapan model problem based learning, siswa mampu menelaah unsur-unsur teks berita yang dibaca dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, jadi gini. Kalau kalian sudah selesai mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu yang namanya telaah, ya, unsur-unsur teks berita. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk mampu menelaah unsur-unsur teks berita. Ya. Unsurnya apa saja nanti akan kita pelajari. Oke. Tujuan yang kedua. Ya. Melalui penerapan model problem based learning, siswa mampu menelaah kaidah kebahasan teks berita yang dibaca dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Ya, kalau yang pertama, kalian dituntut untuk menelaah unsur-unsur dari teks berita itu. Yang kedua, kalian dituntut untuk mampu menelaah kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari dua materi kita hari ini, yaitu materi tentang apa? Yang pertama, unsur-unsur berita. Yang kedua adalah kaidah kebahasan teks berita. Setelah kalian mempelajari dalam kehidupan sehari-hari nanti, ya, nanti mulai dari sekarang ataupun seterusnya, kalian mampu menelaah. Misalkan saya beri bocorannya, di dalam teks berita itu ada berbagai unsur. Misalkan yang pertama unsur apa, ya. Nanti kamu mengetahui apa yang diberitakan dan juga unsur-unsur yang lainnya yang perlu kalian cermati, dan juga kaidah kebahasaan. Kalau kaidah kebahasaan ini juga penting sekali, ya. Nanti kamu tahu, oh ini kaidah kebahasaannya ini ya. Itu harapannya nanti ke depan. Hari ini kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah, atau dalam bahasa Inggris problem based learning. Untuk itu nanti saya memberikan sebuah masalah yang wajib kalian pecahkan. Ya, nanti saya memberikan teks berita kepada kalian dalam bentuk LKPD. Ya, saya memberikan teks berita kepada kalian dalam bentuk LKPD.
nanti dari LKPD itu kalian pecahkan masalah yang ada, ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian jawab, silakan dijawab, ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Ya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ya, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Kita berdansa bersama. Oke, setuju? Setuju. Ikuti, ya semua. Silakan kalian membentuk kelompok kalian secara mandiri, ya. Bentuk kelompoknya itu satu kelompok 4 orang, ya. Bisa juga 5 orang, ya. Tapi kalau memang udah pas 4 saja, ya. Silakan membentuk kelompok sekarang. Silakan, ya. Membentuk kelompok. Anak-anak sudah selesai bentuk kelompoknya? Ya. Kalau sudah selesai, mohon perhatikan ke sini. Ya, mohon perhatikan mukanya, lihat ke depan semua. Ya, di sini, ya, ada sebuah berita yang berjudul Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar, Jungkook BTS babakan Dreamers. Ya, beritanya ini, ya. Kalian baca berita ini dengan cermat, ya. Langkah-langkahnya kalian baca beritanya dengan cermat. Setelah itu kalian telaah unsur-unsur dan juga apanya tadi? Unsur-unsur dan kaidah bahasaan. Ya. Setelah itu nanti, setelah kalian selesai menelaah, kalian bisa presentasi. Ya. Nanti presentasinya berurutan berdasarkan kelompok. Ya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya ke setiap kelompok, ya. Ini kelompok kalian. Yang ini silakan maju. Ya. Yang di belakang juga silakan maju. Ya. Kalian semua sudah mendapatkan LKPD. Sekarang silakan diskusi dalam kelompok. Ya. Silakan mulai diskusi. Kalau gitu kamu nggak fokus ke Piala Dunia atau jongkoknya, itu kan nanti menjawab pertanyaan apa atau kamu telah gitu loh. Kalau saya beritahu kamu, ya kamu dapat jawabannya. Ini kan tugas kamu untuk menelaah, ya, kerja semampunya aja, ya. Oke, siap? Oke, berdiskusi lah, ya. Ada kesempatan yang lain untuk berbilang lagi. Oke, ada masalah? Di presentasi dibacakan soalnya atau jawabannya saja, ya. Sebenarnya sih tidak ada batasan, ya. Tapi untuk hari ini kalian baca jawabannya saja, ya. Soalnya tidak perlu dibacakan semua. Jika nanti kalau presentasi misalkan yang pertama unsur botnya, langsung baca jawabannya. Kan cuma 5 W saja. Paham ya? Apa? Apa perbedaan Y sama H? Perbedaan Y sama H. Yang lain udah ya? Jawaban yang lain sudah. Kalau Y itu mengapa? Ya, Y itu mengapa? Oke? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau how itu bagaimana?
bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Itu terkait pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Ya, itu aja. Bagaimana, paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baiklah, saya ke kelompok lainnya. Ini saya mau bertanya. Hah? Kan itu ada UN. Ada UN. Atau lima hari kapan? Ya, kalau when itu kan kapan ya. Kalau misalkan ada waktunya tulis waktunya. Kalau ada harinya tulis harinya. Yang dituliskan semua yang berkaitan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Kan beritanya itu opening seremoni Piala Dunia ya. Pasti dari situ tahu dong menjawab pertanyaan kapan itu. Ada kok di teks ya. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, ya. Bagaimana itu nggak ketemu Pak? Tahunya nggak ketemu. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bagaimananya itu. Bagaimana ya bisa sih dalam bentuk kronologis itu bagaimana ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi ya. Kalau kalian telusuri di dalam teks itu ada kok jawabannya di situ. Kalau saya kasih tahu berarti saya bantu kalian dong menjawab. Kalian tidak memecahkan masalah. Mana PBL-nya, problem based learning-nya. Oke? Ya, silakan ditelaah lagi ya. Kalian berempat pasti bisa. Ya, semangat. Semua kelompok sudah selesai? Kalau semuanya sudah selesai, saya persilakan kalian untuk presentasi kelompok ya. Di dalam presentasi kelompok itu satu orang menjadi moderator dan yang lainnya presentasi. Paham? Oke, kalau begitu saya beri kesempatan kepada kelompok pertama. Ya, silakan. Om Swastiastu. Izinkan kami dari kelompok pertama mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesempatan pertama saya berikan kepada Nindya. Yang pertama ada what? Opening seremoni Piala Dunia 2022 Qatar. Yang kedua ada why? Why merupakan pemain baru termuda BTS bahkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2022 yang berjudul First. Kesempatan kedua saya berikan kepada Dewi. When opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar akan diselenggarakan di Stadion Al Bayt Al Khor. When opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar bakal digelar hari ini Minggu 20/11/2022. Kesempatan terakhir atau yang ketiga saya berikan kepada Gus Abi. 5. Dilansir dari Billboard.com, salah satu bintang yang akan mengisi upacara pembukaan Piala Dunia 2022 adalah member boyband asal Korea Selatan BTS, yakni Jungkook. 6. How Piala Dunia 2022 Qatar bakal diikuti oleh 32 tim dengan 8 stadion dengan venue dan total menyajikan 64 pertandingan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan diberikan kesempatan oleh kelompok pertama untuk memberikan tanggapan. Menurut saya yang when itu tuh harus diisi dengan kapan jam kejadiannya. Ya, boleh saja diisi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dengan Parmo Santi. Santi. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Ya, kelompok kedua yang di belakang ya, yang di belakang. Ya, silakan. Silakan moderator memulai presentasi. Om Swastiastu. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Okta. Yang pertama buat opening seremoni Piala Dunia 2022 Qatar. Yang kedua, Jungkook akan membawakan lagu Dreamer Korea, lagu Dreamer yang melengkapi soundtrack resmi Piala Dunia 2022. Yang ketiga, opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia 2020 Qatar akan diselenggarakan di stadion di Al Baida atau Al Tor. Yang keempat, opening ceremony Piala Dunia 2020 Qatar bakal digelar hari ini Minggu tanggal 20 bulan 11 2022. Saya akan memberikan kepada kelima, dilansir dari billboard.com, salah satu bintang yang akan mengisi upacara pembukaan Piala Dunia 2022 adalah member Komitmen asal Korea Selatan BTS yakni Jungkook. Nah, pada pembukaan Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan yakni tuan rumah Qatar melawan kuarter Amerika Selatan. Oke, silakan lanjutkan. Berikan kesempatan kepada audiens untuk menanggapi. Ada yang mau bertanya? Ya, moderator kelompok kedua memberikan kesempatan untuk audiens untuk menanggapi. Boleh berupa masukan, boleh juga berupa pertanyaan. Mana bisa? Kelompok kami sependapat dengan kelompok kalian. Baiklah, terima kasih. Ada yang mau berpendapat? Tidak. Jika tidak, kami akan mengakhiri presentasi kami. Sandi. Terima kasih, beri tepuk tangan. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Kesempatan pertama dan kedua akan saya berikan komisi. Yang pertama, apa bahasan di atas? Opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Yang kedua, mengapa Jungkook menjadi salah satu bintang tamu? Karena Jungkook merupakan member dari boyband terkenal yaitu BTS. Kesempatan kedua, ketiga dan keempat akan saya berikan ke Yuma. Yang ketiga, di mana dilaksanakan Piala Dunia 2022? Yang nomor 3, di mana dilaksanakan Piala Dunia 2022? Piala Dunia 2022 dilaksanakan di Qatar, yaitu akan diselenggarakan di Stadion Al Baida. Yang keempat, kapan opening ceremony dilaksanakan? Opening ceremony Piala Dunia 2022 akan digelar pada Minggu 20 November 2022. Kesempatan kelima dan keenam akan saya berikan untuk siapa? Yang kelima, siapa yang menjadi salah satu bintang dalam acara tersebut? Dilansir dari billboard.com, salah satu bintang yang akan mengisi upacara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar adalah member boyband asal Korea Selatan BTS yakni Jungkook. Nomor 6, bagaimana Piala Dunia 2022 akan dilaksanakan? Piala Dunia akan dilaksanakan dan diikuti oleh 32 tim dan dengan 8 stadion sebagai venue dan total menyajikan 64 pertandingan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan?
Jawabannya sudah pas. Baik, terima kasih. Baik, saya akan tutup dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan lagi. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. Kesempatan ke-1 dan kedua saya akan berikan kepada Mani. Yang pertama ada WAR. Yang termasuk WAR dalam berita tersebut adalah opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar untuk BTS bawakan Dreamers. Yang kedua ada Y. Yang termasuk Y dalam berita tersebut adalah Piala Dunia. Kesempatan ketiga dan keempat saya akan berikan kepada Dina. Yang ketiga ada Where. Yang termasuk Where dalam berita tersebut yaitu Stadion Al-Bayt Al-Khor. Yang keempat ada When. Yang termasuk When dalam berita tersebut ada Minggu 20 November 2022 pukul 5:30 waktu setempat. Dan terakhir kesempatan kelima dan keenam saya akan berikan kepada Nisa. 5. Yang termasuk dalam berita tersebut adalah Jungkook BTS. 6. How. Yang termasuk how di dalam berita tersebut adalah karena Piala Dunia 2022. Diawali dengan member BTS Jungkook dengan lagu Dreamers. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Menurut pendapat saya, jawaban kalian sama dengan kelompok kami. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Baiklah, segitu saja. Saya akan mengucapkan Karama Santi. Om Santi Santi Santi. Aplaus untuk kelompok. Izinkan kami dari kelompok ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesempatan pertama, kedua dan ketiga saya akan berikan kepada Minta. Pertama, memuat berita apa Kompas.com terkait piala. Berita tentang opening ceremony Piala Dunia 2022. Kedua, kenapa BTS membawakan lagu Dreamers? Karena lagu Dreamers merupakan lagu resmi Piala Dunia. Ketiga, di mana opening ceremony Piala Dunia 2022 dilaksanakan? Jawabannya di Stadion Al-Bayt Al-Khor. Kesempatan keempat saya akan berikan kepada Minta. Kapan Piala Dunia 2022 dimulai? Minggu tanggal 20 bulan 11 tahun 2022. Kesempatan kelima dan keenam saya akan berikan kepada Tasya. Siapa yang membawakan lagu resmi Piala Dunia? Jawabannya Jungkook. Yang keenam, bagaimana keadaan opening ceremony Piala Dunia 2022? Ulangi yang kedua. Seremoni. Ya, ulangi yang kedua. Bagaimana keadaan opening ceremony Piala Dunia 2022? Kemudian dan menyenangkan. Baik, sebelum menutup presentasi, apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silakan diberi kesempatan oleh Adia. Jawaban yang bagus, saya rasa jawabannya benar semua. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Baik, jika begitu kami akan tutup dengan para presentasi. Om Santi Santi Santi. Beri aplaus. Penampilan yang sangat bagus, penampilan yang sangat luar biasa. Ya, kegiatan presentasinya berjalan dengan lancar, kegiatan diskusinya juga berjalan dengan lancar. Ya, ada yang presentasi, ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan. Ya, apresiasi yang besar saya berikan kepada kalian. Oleh karena itu saya minta kalian untuk memberi aplaus untuk diri kalian sendiri.
semua LKPD-nya. Ya, simpulkan semua LKPD-nya. 1, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 lagi 1 kelompok. Silakan. LKPD-nya sudah terkumpul semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Semuanya kembali ke posisi semula. Ya, kembali ke posisi semula. Ya. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? 1, 2, ada lagi? Perasaan yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan yang pertama. Menyenangkan. Ya, merasa menyenangkan. Apanya yang menyenangkan bagi kamu? Saat pembelajaran ada videonya juga. Saat pembelajaran ada videonya juga. Yang kedua, seru. Mengapa kamu bilang seru? Ya, serunya saat apa? Saat presentasi. Dia merasa seru saat melakukan presentasi. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Siapa lagi? Saya butuh 2 orang. Ya, 1, 2. Atau mungkin ada lagi yang mau? Ya, ada 2 orang. Ya. Yang laki-laki dulu apa yang perempuan dulu? Yang perempuan dulu ya. Ya. Perempuan duluan. Ya. Oke. Ya, jangan ribut sekarang. Kita dengarkan pendapatnya. Silakan disimpulkan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dalam materi pembelajaran hari ini, unsur berita ada 6 yang disingkat menjadi adiksi 2. Ya. Ada yang sependapat? Kalian setuju? Setuju. Ya, bahwa berita itu memiliki 6 unsur. Ya, 6 unsur yang disingkat menjadi adiksi 2. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Simpulan kedua, silakan tadi yang telah mengacungkan tangan. Teks juga memiliki kaidah kebahasaan. Oke, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan. Setuju? Setuju. Memang jawabannya benar. Silakan beri tepuk tangan. Saya minta kalian untuk mengambil ponsel kalian dulu, ya. Pakai laptop ya. Di sini ada WhatsApp web. Ya. Di situ ada link survei hard, ya. Link survei hard kalian buka di grup WhatsApp. Ada soal evaluasi sebanyak 3 nomor. Nah, silakan dikerjakan. Perhatikan ke sini dulu. Soal itu tujuannya itu untuk menguji kemampuan kalian terkait pembelajaran hari ini. Ya. Silakan dijawab. Waktunya cuma 2 menit. Silakan. Saya sudah kirim ya. Kalau sudah selesai, silakan letakkan kembali ponselnya ke laci kalian. Ya, letakkan kembali ponselnya ke laci kalian. Sekarang saya mau tanya tentang hambatan belajar. Ya, ada yang menemukan hambatan dalam pembelajaran hari ini? Di antara kalian ada kan? Cuma 1 orang yang menemukan hambatan. Berarti yang lain berjalan lancar ya? Ya, berjalan lancar. Ya, ada 1 orang yang mewakili teman-teman untuk mengemukakan hambatan belajarnya hari ini. Apa hambatan yang kamu temukan dalam pelajaran? Kelompok saya susah dari menemukan jawaban yang how atau bagaimana. Oke. Ya, sayang sekali ya. Kelompok mereka, dia mewakili kelompoknya masih susah menemukan jawaban yang unsur how atau bagaimana. Pertemuan selanjutnya masih membahas tentang materi tentang berita ya. Tetapi nanti untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagaimana cara kita menulis berita. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebagai umat beriman, kalau tadi di awal pembelajaran
Kita mengawalinya dengan doa. Sekarang kita juga mengakhirinya dengan doa. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk maju. Silakan berdiri semuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa pulang. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Jangan duduk-duduk, kita langsung akhiri pembelajaran. Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.